Record. Perkenalkan, nama saya Nadia Muktafiani Sinjak dari Prodi Manajemen Universitas Bakri. Jadi saya akan mempresentasikan hasil riset saya terkait kampanye brand Rukas. Jadi untuk kampanye Rukas itu bernama Rukas Makeover dan juga saya memberikan alternatif kampanye partisipatif itu bernama Desainnya Rukas. Untuk latar belakang, untuk saat ini tuh fashion itu bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi untuk sebagai media ekspresi diri, menandakan karakter seseorang, nilai-nilai seseorang. Kemudian juga konsumen, terus khususnya juga Gen Z dan milenial tuh memilih brand yang punya value itu bukan sekedar brand yang dari looks-nya saja, tapi kayak nilai-nilai apa sih yang mereka anut. Lalu untuk kampanye Rukas ini tuh berhasil menarik perhatian dengan pendekatan kampanye emosional yang menyentuh hati dan inklusif. Untuk permasalahan dan tujuannya, gimana sih strategi kampanye emosional Rukas ini bisa mempengaruhi citra brandnya? Lalu seberapa efektif sih pendekatan emosional dalam membangun keterikatan antara brand juga konsumen? Dan yang terakhir, gimana respon publik terhadap kampanye yang mereka lakukan itu kampanye emosional? Lalu untuk profil brand Lukas sendiri itu Lukas adalah Ruben Caster Studio, didirikan tahun 2019 di Indonesia, didirikan oleh Ruben Caster dengan jenis produk itu streetwear lokal dengan karakter high street. Jadi untuk ciri khas itu yaitu balik tadi seperti kampanye visual emosional, storytelling, kemudian keterbatasan stok. Jadi untuk information kalau misalnya untuk beli Lukas ini memang harus war Lukas karena memang produk yang tersedia itu sangat-sangat limited. Lalu untuk konsep kampanye bisa dilihat sebelah kiri saya itu adalah individu dari kalangan marginal seperti pemulung, ada juga anak pang. Jadi tujuannya itu memang bangun narasi self love untuk pemberdayaan. Jadi memang sengaja yang dipilih-pilih itu adalah individu yang secara penampilan itu memang kurang. Kemudian untuk prosesnya itu pertama grooming, styling dari mereka yang berpenampilan kurang menarik menjadi menggunakan Rukas menjadi sangat menarik gitu. Kemudian dilakukan photoshoot, kemudian photoshoot juga dilakukan secara profesional, kemudian hasilnya dipublikasikan di TikTok. Untuk strategi media sosial untuk di TikTok tuh videonya tuh video transformasi, video emosional, kemudian storytelling yang kuat. Lalu untuk Instagram tuh lebih ke eksklusif, jadi hasil-hasil dari kampanye misalnya hasil photoshoot langsung diupload di Instagram. Untuk websitenya tuh lebih ke untuk pembelian eksklusif. Lalu untuk target pasar itu demografisnya itu 17 sampai 35 tahun, berada di kota besar, aktif di medsos. Untuk psikografisnya itu orang yang fashionable, socially aware, kemudian untuk behavior itu mereka juga aktif TikTok, juga suka kampanye menyentuh. Untuk data hasil kampanye bisa dilihat sebelah kiri saya bahwa indikator like sebelum kampanye itu kurang dari 200.000, setelah kampanye mencapai 5,4 juta. Untuk komentar sebelum kampanye kurang dari 5.000, setelah kampanye mencapai 83.700. Untuk share-nya sebelum kampanye kurang dari 10.000, setelah kampanye mencapai 98.300. Untuk views-nya sebelum kampanye 1 juta, setelah kampanye 60 juta. Jadi pertumbuhan followers dan engagement rate-nya bisa dilihat dari followers sebelah kanan saya bahwa followersnya itu naik dari sebelum kampanye 312 sampai 312.257 mencapai 1.800 untuk saat ini menandakan kenaikan sebanyak 436%. Untuk total engagement Lukas itu dari 5.400.000 ditambah 83.700 yaitu dari eh, komennya untuk sharesnya 98.300, kemudian kita totalkan mencapai 5,5 juta, terus kita bagi lagi dengan 60 juta views, kita kali 100 sehingga total engagement Lukas itu 9,3%. Untuk sentimen audiens itu adalah ini ada tiga contoh eh, mewakili komen positif, komen netral, komen negatif. Jadi untuk netralnya 57,7%, positifnya 38,1%, dan terendah sentimen negatif itu 4,1%. Untuk popularitas campaign di Google Trends itu bisa dilihat bahwa lonjakan tertinggi itu di awal Maret 2024, tapi mengalami penurunan tajam di April sampai Mei 2024, lalu kembali stabil di Juni sampai September 2024, dan naik bertahap di Januari sampai Maret 2025 tahun ini. Untuk perilaku konsumennya itu balik lagi orang-orang yang suka konten cepat, terus personal, terus yang cocok dengan tema self-love dan inklusi juga suka brand yang affordable tapi tetap meaningful. Lalu si Lukas ini juga berkolaborasi dengan public figure yaitu Jeremy Thomas, di mana Jeremy Thomas kan memiliki citra positif dan credible. Jadi benar-benar meningkatkan kepercayaan trust si konsumen bahwa memang Lukas ini bagus gitu karena yang pakai Jeremy Thomas. Kemudian tantangannya itu juga
Karena si Jeremy Thomas itu kan representasinya gayanya formal, tapi kalau untuk Lukas ini kan lebih ke Gen Z, lebih ke casual. Jadi kita harus mengemas si Jeremy Thomas itu benar-benar sesuai dengan selera Gen Z, yaitu casual, biar tetap relevan. Kemudian solusinya mungkin lebih tambahkan konten behind the scene, kemudian storytelling ringan, mungkin bisa juga ditambahkan influencer muda sebagai pelengkap. Lalu untuk kampanye alternatif itu bernama Desain Yurukas. Jadi itu kompetisi desain terbuka untuk publik. Jadi votingnya juga di publik. Votingnya dilakukan di TikTok dan Instagram. Jadi tujuannya itu memang bangun kolaborasi, kreativitas, dan ownership konsumen. Jadi di mana mereka tuh nanti kirimin desain mereka, kemudian kita di voting oleh masyarakat melalui TikTok dan Instagram. Kemudian yang menang, desainnya akan diproduksi dan di launching. Lalu untuk benefit kampanye alternatif ini apa sih? Pertama top 3 itu di produknya desainnya diproduksi resmi mendapat 3 juta, kemudian label nama untuk finalis 12 besar dapat voucher dan sertifikat, untuk semua peserta pasti dapat pelatihan sertifikat dan peluang exposure. Untuk proyeksi pertumbuhan itu target followers mencapai plus 800.000, jadi total followers bisa 6,6 juta, kemudian untuk konsistensi upload konten itu 12 sampai 15 konten per hari di TikTok dan di IG, untuk engagement diprediksi naik 5 kali lipat. Lalu untuk komparasi kampanye itu dari Rukas Makeover kan audiensnya itu lebih ke emosi sama transformasi, tapi di desain Rukas ini lebih ke kreativitas dan partisipasi. Terus untuk Rukas Makeover kan audiensnya juga ya sebagai penonton saja, tapi untuk desain Rukas ini mereka bisa jadi kreatornya. Lalu untuk Rukas Makeover kan outputnya itu narasinya gimana, visualnya, tapi kalau untuk desain Rukas ini lebih ke produk kolaboratif. Jadi bisa disimpulin kalau misalnya si kampanye emosional itu memang terbukti efektif untuk brand lokal. Bisa lihat tadi kan sebelumnya bahwa engagementnya naik banget, followersnya naik, views, share, like, comment semua meningkat. Jadi memang kampanye ini memang benar-benar kena banget untuk Gen Z dan milenial karena mereka menyukai brand-brand inklusif dan juga empatik, dan juga strategi kolaboratif dengan Jeremy Thomas itu memang memperkuat banget engagement dan kepercayaan si konsumen untuk membeli si Rukas ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.